damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan buat kita pada hari ini dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah syair lagu Meggy Z yang sangat terkenal dulunya yang mengatakan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu betapa tidak enaknya sakit gigi. Sangat luar biasa sakitnya. Tidur tidak tenang, makan tidak bisa, bawaannya marah saja karena kesakitan yang luar biasa. Tapi bisakah kita bayangkan, katanya jauh lebih baik sakit gigi yang memang tidak enak itu daripada sakit hati. Apa yang mau digambarkan oleh syair lagu itu? Bahwa sakit hati itu melebihi sakit apapun yang dialami oleh fisik. Tentu apa yang dikatakan syair lagu itu berhubungan dengan putus cinta, dan bukan itu teks kita. Namun hendak menekankan sakit hati itu sesuatu yang sangat menusuk, yang tidak bisa tergambarkan, sehingga masih lebih baik katanya sakit fisik. Kurang lebih kira-kira demikianlah Bapak Ibu apa yang dialami oleh pemazmur ini. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jiwanya tertekan, jiwanya mengalami kesakitan, jiwanya berontak. Bahkan dikatakan lagi, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kata tertekan dan gelisah menunjukkan sesuatu pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Dan ini ketiga kalinya dalam Mazmur 42-43 ini, ayat ini diucapkan semacam sebuah refren dalam sebuah lagu. Sudah diucapkan di Mazmur 42 ayat 6, diucapkan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12, dan yang ketiga kali yaitu renungan kita hari ini, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa jiwa pemazmur begitu tertekan? Karena ternyata ia berada tidak di daerah Israel, tidak di daerah Palestina, sehingga jiwanya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti dikatakan di Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Allah. Dia rindu pulang ke kampung halaman, dia rindu beribadah di rumah Tuhan. Tetapi selain itu, jiwanya tertekan juga karena di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ia ditindas, ia dihina, ia dibuli. Mana Allahmu? Katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sudah tidak di kampung halaman, kita sudah dibuli, kita ditindas, dan lebih lagi kita mengalami kesusahan. Itu sebabnya dia menggambarkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa hatimu gelisah, menggambarkan pergumulan yang sangat berat. Tapi benarkah bahwa pemazmur sebenarnya sedang depresi, sedang putus asa? Ternyata tidak. Maka memahami teks ini tidak bisa hanya frase pertama dan kedua. Kalau kita lihat tadi, selanjutnya adalah dia berkata, berharaplah kepada Allah. Meskipun penderitaannya begitu besar, jiwanya seperti tertekan, hatinya gelisah, tapi dia tidak putus asa, dia tidak depresi, dia tidak menyerah. Sebaliknya, sebagaimana seharusnya orang percaya, ia berkata, berharaplah kepada Allah. Beban seberat apapun, cobaan seberat apapun, tidak boleh membuat orang Kristen menyerah, putus asa. Namun harus berkata, berharaplah kepada Allah. Jadi pertanyaan mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah, sebenarnya bukan pernyataan depresi atau putus asa. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan perkataan depresi, tapi sebuah pernyataan tentang pergumulan yang sangat berat, sekaligus pengakuan iman. Berharaplah kepada Allah, karena apa? Dia berkata, aku bersyukur lagi kepadanya. Dia percaya Allah adalah penolongnya. Allah mampu menyelamatkan dia dari tengah-tengah orang yang menindas dia. Bagaimana kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di masa kini? Mungkin jiwa kita seperti tertekan karena kita rindu beribadah di gereja,
Namun pandemi ke-19 seolah-olah menghalangi langkah kita. Mungkin ada di antara kita yang jiwanya tertekan, hatinya gelisah karena orang lain sudah mendapatkan keturunan, kita belum. Mungkin di antara kita ada yang merasa jiwa kita tertekan, hati kita gelisah karena teman sudah naik pangkat. Padahal kita satu sekolah, satu alumni, sama-sama melamar, tapi kita tetap berada di posisi yang sama dari dulu ke dulu. Bahkan mungkin di antara kita ada yang tertekan hati dan jiwanya karena persoalan ekonomi, semakin sulit mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19. Bahkan mungkin digerogoti oleh penyakit dan rasa takut. Tapi itukah akan membuat kita menyerah? Akan membuat kita depresi? Bukan. Tidak ada kamus menyerah. Tidak ada kamus putus asa dalam diri orang percaya. Mari bersama-sama dengan pemazmur berkata, jangan lagi engkau jiwaku tertekan. Jangan lagi hatiku gelisah. Karena apa? Berharaplah kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah kita. Bahkan Allah kita jauh lebih besar dari COVID-19. Jadi apa yang harus kita takuti? Sepanjang kita berharap dan berserah kepada Allah, seraya bijak mengikuti protokol kesehatan, berbuatlah sebagaimana seharusnya. Sepanjang kita percaya bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah, Ia akan mampu menolong kita untuk keluar dari permasalahan kita. Jadi jangan putus asa, berharap kepada Allah, katakan, aku akan bersyukur, Allahku dan penolongku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menolong kami. Berkati setiap orang yang sedang bergumul. Yakinkan mereka bahwa Allah mampu menolong mereka sebagaimana Allah menolong pemazmur pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.